Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Sekali lagi saudaraku, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku, tentu sebagai manusia yang sudah berdosa, kita memiliki banyak pelanggaran. Kita memiliki banyak kesalahan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah menghasilkan banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak pelanggaran. Ketika manusia pertama Adam tidak taat kepada Tuhan, sehingga dia berdosa kepada Tuhan, sehingga dia dikutuk, dipisahkan dari Allah, sehingga damai sejahtera tidak lagi menguasai hati dan pikirannya. Tetapi si penggoda iblis yang berkuasa atas dunia juga berkuasa atas manusia, bisa mempengaruhi manusia. Dan iblis itu menimbulkan kekacauan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kehancuran. Iblis telah mempengaruhi manusia, mendorong manusia berbuat jahat, berbuat kesalahan lebih lagi. Sehingga Kain, anak dari Adam, membunuh adiknya Habel. Iri hati sudah memenuhi hatinya. Kebencian, dendam, hal-hal yang buruk sudah timbul dalam diri manusia, dalam hati manusia itu. Keserakahan, ego, prasangka buruk, ingin menang sendiri, mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal-hal yang buruk itu sudah menguasai kita, dan itu menghasilkan dosa, menghasilkan kesalahan, menghasilkan pelanggaran. Dan ini membuat Allah tidak senang. Ini membuat Allah menjatuhkan hukuman. Sehingga di zaman Nuh, ketika manusia sudah hidup menurut pemikirannya sendiri, tidak tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada kebenaran, sehingga Allah terpaksa melenyapkan umat manusia dengan air bah. Kecuali Nuh dan keluarganya, 8 orang diselamatkan oleh Tuhan karena mereka taat kepada Tuhan. Karena Nuh itu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca, saudaraku, menunjukkan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Tentu ketika ada pengampunan, itu diawali dengan minta ampun. Berarti kita harus mengaku salah dulu.
mohon pengampunan. Maka datanglah pengampunan itu. Ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan, maka pengampunan diberikan. Ketika kita mengaku dosa kita ditutupi. Karena kita sudah menyadari, mengaku, dan mohon ampun. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah mereka yang diampuni, yang dosanya ditutupi. Tuhan itu begitu baik. Yang penting kita sungguh-sungguh menyadari salah kita, pelanggaran kita, dengan hati yang hancur, menyadari betul bahwa kita sudah salah, sudah menyakiti hati Tuhan, sudah tidak benar. Maka Tuhan akan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah Allah yang setia dan yang adil, yang akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Tetapi bagaimana kita diampuni kalau kita tidak datang dan minta ampun? Hanya orang yang mengakui, menyadari, datang minta ampun, itu akan diampuni oleh Tuhan. Dan berbahagialah mereka diampuni dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya, awalnya tadi mohon ampun tadi. Tentu ketika kita mohon ampun ada rasa insaf, ada pertobatan, tidak mengulanginya lagi. Maka dikatakan dan yang tidak berjiwa penipu. Jangan setelah kita diampuni kita berkhianat. Kita mengatakan aku mau berubah Tuhan, tetapi nyatanya tidak berubah. Ini yang berjiwa penipu. Tentu Tuhan akan menghukum. Tuhan, aku sudah salah, ampuni aku. Sudah banyak kesalahanku Tuhan, ampuni aku. Aku akan berubah. Aku berjanji, katanya lagi. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan ampuni, Tuhan terima. Tetapi hanya sebentar saja. Dia kembali lagi ke kehidupannya yang lama, yang menyakiti hati Tuhan. Dan ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Di zaman hakim-hakim, ketika Yosua sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka angkatan-angkatan yang menyaksikan kehebatan Tuhan, pertolongan Tuhan, melepaskan mereka dari Firaun, membelah Laut Merah, menuntun mereka di padang gurun selama 40 tahun. Roti mana diberikan, daging diberikan, air dikeluarkan dari bukit batu, air yang pahit dibuat manis. Kasut mereka tidak rusak, pakaian mereka tidak rusak. Ada tiang api ketika malam supaya mereka tidak kegelapan dan kedinginan, dan ada tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Dan itu menuntun mereka. Tiang awan itu menuntun mereka di perjalanan. Dan ketika angkatan yang sudah tidak mengenal Tuhan lagi, padahal mereka seharusnya mengikuti nasihat orang tua mereka untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Mereka diajarkan, diingatkan tentang kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan hukum mereka, mereka menangis, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan berikan penolong bagi mereka, hakim-hakim. Seperti Deborah, Simpson, Gideon, Yefta. Tetapi ketika mereka sudah dalam keadaan aman, mereka
berkhianat. Mereka kembali lagi menyakiti hati Tuhan, dan ini penipu. Bagi Tuhan ini penipu, tidak setia. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjiwa penipu. Kalau berjiwa penipu, menipu orang lain bisa, menipu Tuhan juga dia bisa. Seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira di zaman gereja mula-mula. Petrus mengatakan, bukan kami yang kamu tipu, tapi kamu menipu Roh Kudus. Mereka mengatakan hasil penjualan tanah itu sudah diserahkan semuanya di kaki para rasul. Tetapi ternyata mereka menyimpan sebagian. Dan mereka menipu Roh Kudus, dan Tuhan menghukum mereka, mencabut nyawanya, Ananias dan Safira. Jadi saudaraku, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Karena apa? Kita datang kepada Tuhan, mengaku salah, minta ampun, minta pengampunan. Mohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan ampuni, tidak diperhitungkan lagi kesalahan kita. Dilupakan pelanggaran kita, dosa kita ditutupi. Tetapi kita juga jangan memiliki jiwa penipu. Apa tekad kita di hadapan Tuhan untuk bertobat? Apa janji kita di hadapan Tuhan? Harus kita tepati, harus kita lakukan. Tuhan mengatakan, hai perempuan, pergilah, aku pun tidak menghukummu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sudah ampuni kita, dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.